Oke, itu adalah impact. Nah, selanjutnya adalah langkah yang kelima. Langkah kelima adalah need to do. Apa yang perlu kita lakukan gitu. Jadi setelah kita mengidentifikasi pesertanya siapa, kebutuhannya apa, lalu kita mencari situasi antara internal dan eksternal, lalu kita menggali dari sisi problem dan juga dampaknya, baru kita langkah apa yang perlu kita lakukan. Nah, disinilah kunciannya nih untuk kita menggali materi-materi apa sih yang akan kita berikan gitu ya berdasarkan dari data-data yang sebelumnya sudah kita dapatkan. Jadi need to do ini adalah lebih kepada memberikan penjelasan secara mendalam tentang pemahaman dan juga tindakan yang perlu diambil oleh peserta. Harapannya adalah untuk menyelesaikan masalahnya mereka yang telah diidentifikasi sebelumnya. Nah, di sini fokusnya adalah untuk mentransfer keterampilan baik itu dengan tools, dengan langkah, dengan metode gitu ya. Yang memang itu bisa dipraktekkan langsung oleh si peserta. Kenapa ini penting? Jadi agar si peserta itu tidak hanya paham mengapa gitu ya. Kan kalau tadi kita ngomongin soal alasannya kenapa sih, dampaknya apa sih, itu kan lebih menjawab kepada mengapa saya harus mengikuti pelatihan ini gitu ya. Tapi juga menjawab yang namanya bagaimana caranya. Jadi need to do ini adalah menjawab untuk bagaimana caranya, bagaimana langkah yang harus dilakukan gitu ya. Yang kedua adalah memberikan struktur pembelajaran yang lebih lengkap, mulai dari mindset, skill set, tool set, dan juga action set gitu ya. Action set, jadi bukan kitchen set gitu ya, tapi action set. Nah, yang ketiga adalah membuat peserta itu mandiri dalam mengaplikasikan pelatihan dalam dunia kerja yang nyata. Nah, ini ada beberapa pendekatannya ya. Jadi pendekatannya kita mulai dari fakta dulu gitu ya, faktual insight. Jadi memberikan konteks gitu ya, historis, data statistik gitu ya, atau tren agar peserta punya pijakan yang kuat. Makanya tadi di awal saya kan memberikan informasi mengenai survei data gitu ya dari luar, dari riset dari beberapa website yang memang itu bisa menjadi bahan untuk insight di awal gitu. Yang kedua adalah konsep atau disebut dengan core concept. Jadi di sini menjelaskan tentang definisi, framework gitu ya, terus kategori, tools dan segala macam. Misalkan contohnya PDCA itu apa sih? Plan, do, check, and action misalnya gitu ya. Kategori dalam manajemen waktu, misalkan ada urgent versus penting gitu. Jadi kayak misalkan teori tentang matrix Eisenhower misalnya gitu ya. Yang ketiga adalah terkait filosofi atau fundamental belief. Ini ngomongin soal filosofi atau keyakinan yang harus dipegang teguh gitu ya oleh si peserta agar ketika misalkan di dalam pekerjaan itu ada panduan gitu ya, atau ada acuan keyakinan dasar untuk kita benar-benar menjalani pelatihan tersebut berdasarkan filosofisnya gitu ya. Yang keempat adalah prosedur gitu. Jadi selain tadi kita ngomongin soal teori-teori, tapi kita juga harus menjawab mengenai step-stepnya. Jadi ada langkah-langkah konkret yang harus dilakukan agar ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Misalkan contoh yang sekarang kita kan bahas ada 6 langkah gitu ya. Nah, itu adalah contoh terkait prosedur step by step untuk melakukan action gitu ya. Yang terakhir adalah latihan. Makanya di sini kita butuh ada sesi latihan nih gitu ya. Nah, karena ini adalah sesi online dalam recording sehingga tidak ada sesi latihan. Tapi kalau misalkan ini dibawa ke dalam offline gitu ya, itu pasti akan ada latihan setiap langkah-langkah yang kita sudah tentukan. Jadi mulai dari langkah pertama sampai langkah ke-6 itu ada latihannya kalau misalkan kita lakukan materi ini secara secara offline gitu ya. Nah, selain itu juga di dalam Need to Do itu ada yang namanya learning activity. Jadi mulai dari logic itu adalah sebuah aktivitas pembelajaran yang menekankan pada berpikir logis gitu ya, mengajak peserta itu untuk berpikir. Yang kedua adalah dari sisi feeling gitu. Jadi aktivitas pembelajaran yang memang menitik beratkan kepada emosi si peserta. Lewat apa? Lewat bercerita, storytelling. Yang ketiga ada do. Do itu adalah lebih kepada aktivitas secara fisik sebenarnya. Gitu ya, lewat latihan, lewat role play, lewat simulasi gitu ya, lewat games. Jadi ada do-nya, ada aktivitas, ada sesuatu yang mereka kerjakan lah gitu. Kenapa 3 hal ini penting? Karena di dalam satu kelas itu mungkin aja ada orang-orang yang dia itu kecenderungannya tuh berpikir logis gitu ya. Selalu ini sebenarnya benar nggak sih gitu ya, selalu bertanya terkait teori atau terkait materi yang disampaikan. Makanya butuh materi-materi yang memang mengajak mereka juga ikut berpikir. Tapi ada juga peserta-peserta yang mereka itu lebih suka hal-hal yang membawa perasaan atau feeling gitu yang dimainkan gitu ya. Lewat bercerita, nggak cuma mikir terus gitu ya. Tapi mereka juga pengen mendapatkan cerita-cerita yang real di dalam pelatihan. Begitupun yang do gitu ya. Mungkin sebagian besar juga banyak ya orang-orang yang suka melakukan aktivitas. Jadi harus ada aktivitasnya gitu ya. Nah, itulah kenapa pentingnya learning activity ini harus mencakup 3 hal ini. Logis, feeling, dan juga activity gitu ya, atau do gitu ya. Nah, ini contoh nih studinya. Jadi dalam membuat, sebenarnya ini adalah praktek dalam membuat learning plan gitu. Sebenarnya ini tadi yang sudah kita bahas tuh, mulai dari identifikasi siapa pesertanya gitu ya, terus performance-nya seperti apa, nanti dimasukkan ke dalam format-formatnya ya.
kompetensinya apa yang dipersyaratkan, gapnya berapa, keterangannya apa. Nanti dimasukkan lagi ke dalam learning objektif gitu ya, apa yang menjadi objektifnya gitu, apa yang dibutuhkan, keterampilan apa yang dibutuhkan. Ini kan sebenarnya yang sudah kita bahas sebelumnya ya, mulai dari identifikasi sampai ini tuh termasuk dengan sesi per sesinya. Misalkan sesi 1 kita ngomongin apa, sesi 2 kita ngomongin apa, isinya apa. Nah, ini adalah di dalam satu format yang namanya learning plan. Nah, dalam untuk dalam menulis atau dalam mengisi learning plan ini sebenarnya yang sudah kita bahas dari 5 langkah ini ya, mulai dari identifikasi, lalu situasi, problem, impact, needs to do gitu. Jadi itulah yang dimasukkan ke dalam learning plan, ke dalam format yang sudah saya buat. Jadi Bapak Ibu juga sebenarnya bisa membuat format yang berbeda gitu. Tapi ini hanya sebagai contoh saja.